Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Arba Rizky, kelas 11 PS3. Saya akan menjelaskan proses masuk ke Jepang di Indonesia. Pada tanggal 7 Desember tahun 1941, terjadinya peristiwa yang besar. Pada saat itu, Jepang menyerbu pangkalan angkatan laut di Pearl Harbor, Hawaii. Aksi Jepang ini merupakan sebuah gerakan invasi atau aksi militer yang kemudian dengan cepat merambah ke kawasan Asia Tenggara. Sehingga di bulan Januari sampai Februari tahun 1942, Jepang menduduki Filipina, Pontianak, Balikpapan, Palembang, Tarakan atau Kalimantan Timur, dan Samarinda. Yang mana wilayah ini bangsa Belanda masih berada di wilayah Indonesia. Mengetahui hal ini, sekutu tidak tinggal diam. Mereka kemudian membentuk komando gabungan. Komando ini bernama Abdakom. Komando yang dipimpin oleh Jenderal Sir Archibald Well, pusatnya terletak di Bandung. Selang beberapa minggu, Jepang berhasil mendarat di Pulau Jawa, tepatnya di Teluk Banten pada tanggal 1 Maret tahun 1942. Kemudian juga di Keragan, Jawa Timur, dan di Eretan, Jawa Barat. Nah, setelah itu 4 hari kemudian, kota Batavia jatuh ke tangan Jepang. Tepatnya pada tanggal 5 Maret 1942. Setelah Jepang berhasil menguasai beberapa wilayah tersebut, akhirnya tanggal 8 Maret 1942, Belanda secara resmi menyerah kepada Jepang. Penyerahan kekuasaan kepada Jepang oleh sekutu dilakukan pada tanggal 8 Maret 1942. Melalui sebuah upacara di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Gubernur Jenderal Jordan Starkenborg dan Jenderal Thornton menjadi wakil sekutu dalam upacara tersebut. Kemudian Jenderal Hitoshi Imamura menjadi wakil dari Jepang. Dengan berakhirnya upacara penyerahan tersebut, secara otomatis kemudian Indonesia berada di bawah jajahan Jepang. Peralihan kekuasaan dari pemerintahan kolonial Belanda hingga dikuasai Jepang. Pada tahun 1942, Jepang menduduki Indonesia. Sebelum mengeksploitasi rakyat dan sumber daya di Indonesia, Jepang merebutnya lebih dahulu dari Belanda lewat Perjanjian Kalijati. Perjanjian Kalijati adalah perjanjian yang berisi penyerahan atau kapitulasi Indonesia dari Belanda ke Jepang. Kedatangan Jepang ke Indonesia. Pada tanggal 11 Januari 1942, tentara Jepang mendarat di Tarakan, Kalimantan Timur. Pasukan Hindia Belanda terpukul mundur. Kemudian pada 24 Januari 1942, Balikpapan kembali jatuh ke tangan Jepang. Menyusul pada Pontianak pada tanggal 29 Januari tahun 1942. Samarinda pada tanggal 3 Februari tahun 1942 dan Banjarmasin pada tanggal 10 Februari tahun 1942. Pada tanggal 14 Februari tahun 1942, Jepang menurunkan pasukan payung di Palembang dan berhasil menguasai kota itu hanya dalam 2 hari. Di Kalimantan dan Sumatera, Jepang menguasai ladang minyak. Jepang kemudian mulai bergerak ke Jawa yang menjadi pusat kekuasaan pemerintahan Hindia Belanda. Pada tanggal 1 Maret tahun 1942, tentara ke-16 Jepang mendarat di Teluk Banten, Eretan Wetan, Jawa Barat, dan Keragen di Jawa Tengah. 5 Maret tahun 1942, Jepang berhasil merebut Batavia dari Hindia Belanda. Gubernur Jenderal Hindia Belanda, komandan, dan pasukan yang terpukul mundur ke Lembang, Jawa Barat. Kebijakan pada zaman kependudukan Jepang, yaitu ada aspek sosial. Pemerintahan Jepang saat itu menyetuskan kebijakan tenaga kerja Romusa. Apa sih itu Romusa? Romusa itu adalah sistem kerja yang paling kejam selama bangsa Indonesia dijajah. Tetapi pada awalnya pembentukan Romusa ini mendapat sambutan baik dari rakyat Indonesia. Justru banyak yang bersedia untuk menjadi sukarelawan. Namun semua itu berubah, jadi ketika kebutuhan Jepang untuk berperang meningkat. Pengarahan Romusa menjadi sebuah keharusan, bahkan paksaan. Hal tersebut membuat rakyat kita menjadi sengsara. Rakyat kita harus
dipaksa harus membangun semua sarana perang yang ada di Indonesia. Selain di Indonesia, rakyat kita juga dikerja paksakan sampai ke luar negeri. Ada yang dikirim ke Vietnam, Burma, atau sekarang Myanmar, Thailand, dan Malaysia. Semua dipaksa bekerja sepanjang hari tanpa diimbangi upah atau fasilitas hidup yang layak. Yang kedua ada aspek budaya. Pemerintahan Jepang pernah mencoba menerapkan kebudayaan memberi hormat ke arahan matahari terbit kepada rakyat Indonesia loh. Dalam masyarakat tersebut, kaisar memiliki tempat tertinggi karena diyakini sebagai keturunan dewa matahari. Nah, sekarang Jepang berusaha menerapkan nilai-nilai kebudayaannya kepada bangsa Indonesia, tetapi langsung mendapat pertentangan dan perlawanan dari masyarakat di Indonesia. Bangsa kita ini hanya menyembah Sang Pencipta, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Mana mungkin setuju memberi hormat dengan membungkukkan punggung dalam-dalam sekerai ke arah matahari terbit. Aspek politik dan militer. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 2 tanggal 8 Maret tahun 1942 tentang larangan kepada orang Indonesia untuk berserikat dan berkumpul. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 3 tanggal 10 Mei tahun 1942 tentang larangan kepada orang-orang Indonesia untuk memperbincangkan pergerakan atau propaganda perihal peraturan dan susunan negara. Yang ketiga itu ada Undang-Undang tanggal 22 Juli tahun 1942 tentang larangan pendirian organisasi yang bersifat politik. Kebijakan ekonomi Indonesia era pendudukan Jepang. Yang pertama ada menyita aset-aset ekonomi yang penting. Yang kedua ada adanya kebijakan self-sufficiency. Kebijakan self-sufficiency adalah kelanjutan dari self-help atau kebijakan ekonomi perang yang dilakukan oleh Jepang. Kebijakan ini menekankan bahwa semua kekayaan yang dimiliki rakyat adalah untuk kepentingan peperangan. Yang ketiga ada melakukan pengawasan yang ketat dalam bidang ekonomi. Nah, yang terakhir ada aspek pendidikan. Nah, di aspek pendidikan ini ada yang pertama mengadakan latihan kepada guru-guru di Jakarta. Yang kedua menghapus diskriminasi dalam sistem persekolahan. Karena struktur sekolah diseragamkan jenisnya menjadi sekolah umum yang terdiri dari sekolah rakyat 6 tahun, sekolah menengah 3 tahun, dan sekolah menengah tinggi 3 tahun. Dan sekolah guru yang terdiri dari sekolah guru 2 tahun, sekolah guru 4 tahun, dan sekolah guru 6 tahun. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.